tufa'il, fa'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'du, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita untuk kembali berjumpa dalam materi sorof. Insyaallah kita akan lanjutkan kaidah sorof yang telah kita pelajari bersama. Dari yang kemarin adalah kita sudah menyelesaikan 8 wazan, 8 patokan, 8 timbangan fiil yang mendapatkan tambahan. Nah, sebenarnya fiil itu kebanyakan tersusun dari 3 huruf nih. Kebanyakan dari fiil itu tersusun dari 3 huruf, kemudian diikutkan pada wazan fiil, fa'ala. Nah, aslinya seperti itu. Aslinya adalah 3 huruf, fa'ala. Tapi kadang-kadang mempunyai tambahan seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Ada tambahan alif, ada tambahan ta, ada tambahan sin, sa, ada tambahan nun yang telah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari wazan asli atau patokan asli dari sebuah fiil. Nah, seperti itu. Ada 3 buah huruf yang menjadi patokan, yang menjadi timbangan sebuah fiil, yaitu huruf fa, kemudian huruf ain, dan huruf lam. Fa'ala. Nah, fa'ala seperti itu. Ini ada contoh-contohnya. Jalasa, telah duduk. Syariba, telah minum. Karuma, mulia. Dakko, mengetuk. Farro, artinya adalah berlari. Baik. Nah, ini ada patokan yang umum. Patokan utamanya adalah huruf fa, huruf ain, huruf lam. Kemudian ada fiil mudhari'nya, ya, huruf ya, kemudian huruf fa, huruf ain, huruf lam juga. Ini fiil madi, ini fiil mudhari'. Nah, di sini cara membaca fiil madi, huruf pertama wajib di fathah. Huruf ketiga wajib di fathah juga. Huruf pertama dan huruf ketiga wajib di fathah. Adapun huruf yang tengah ini bisa di fathah, bisa di domah, bisa di kasroh. Bisa dibaca fa'ala, bisa dibaca fa'ula, bisa dibaca fa'ila. Seperti itu. Ada 3 bacaan. Kemudian yang ini ada ya yang harokatnya wajib fathah, kemudian fa harokatnya wajib sukun, yang ain ini belum ada huruf harokatnya, yang ini huruf terakhir la ini wajib berharokat dhammah. Nah, huruf ain juga gitu. Di sini kadang-kadang kadang-kadang bisa berharokat fathah, kadang-kadang bisa berharokat dhammah, kadang-kadang bisa berharokat kasroh. Bisa dibaca yaf'alu, bisa dibaca yaf'aulu, bisa dibaca yaf'ailu. Seperti itu. Nanti ada patokan sendiri seperti itu. Nah, ini adalah patokan yang pertama. Pembacaan dibaca dengan fa'ala yaf'aulu. Nah, ini fa'ala yaf'aulu. Patokannya yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Nah, untuk patokan ini para ulama biasanya membuat contoh nasoro yansuru, yang artinya adalah menolong. Nah, nasoro ini wajib dibaca fathah semua. Nasoro, nggak boleh sonya ini nggak boleh di domah, nggak boleh di kasroh, wajib di fathah. Seperti itu. Itu juga yang fi'il mudhari'nya, yansuru, wajib ini di domah, nggak boleh di fathah, nggak boleh di kasroh, wajib dibaca yansuru. Nasoro yansuru, nasoro yansuru, yang artinya adalah menolong, telah menolong, sedang menolong, akan menolong. Nah, di sini dalam menentukan contoh ini tidak sembarangan. Di sini ada ceritanya. Kira-kira ceritanya seperti ini. Jadi ceritanya ketika Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba,
maka Allah akan mempermudah baginya jalan untuk menuntut ilmu agama, dan di antara jalannya adalah mempelajari bahasa Arab. Kemudian ketika hamba tersebut mulai belajar, maka dia sudah pasti mendapat banyak kesulitan, merasa mendapat kesulitan, susah menghafal, cepat lupa, tidak paham-paham, bahkan sampai gurunya itu memukul dia. Nah, doroba yadribu, sampai gurunya itu memukul dia terhadap apa yang dia lakukan, tidak paham-paham, susah menghafal, sampai dipukul oleh gurunya, dia merasa mendapat banyak kesulitan. Nah, itu memukul, doroba yadribu. Nah, ini patokan yang kedua. Patokan yang kedua untuk wazan fa'ala yaf'ilu, contohnya adalah doroba yadribu, gurunya memukul dia karena dia tidak paham-paham, kemudian dia merasa kesulitan dalam mempelajari suatu ilmu, apalagi ilmu nahwu dan shorof, seperti itu. Kemudian dengan pukulan itu dia sadar bahwasannya menuntut ilmu itu membutuhkan pengorbanan yang besar, pengorbanan tenaga, pengorbanan biaya, pengorbanan yang lain, dan juga memerlukan kelapangan dada, sehingga Allah membukakan hatinya, membukakan jiwanya untuk selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Fataha yaftahu, membukakan hatinya. Ini wazan patokan yang ketiga dari fa'ala yaf'alu, dari jenis fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Kemudian ketika dia mulai mengetahui alima ya'lamu, ketika dia mulai mengetahui sedikit demi sedikit ilmu yang Allah ajarkan padanya, ilmu yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan menjadi orang yang dianggap, diperhitungkan oleh penduduk langit dan penduduk bumi apabila dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka penduduk langit dan penduduk bumi akan menganggapnya sebagai seorang yang berilmu. Hasiba yahsibu, menganggap, memperhitungkan. Ini adalah wazan dari fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu. Dan pada akhirnya dia akan menjadi orang yang baik dan bagus agamanya dan akhlaknya. Hasuna yahsunu, hasuna yahsunu, mengikuti wazan fa'ula yaf'alu. Nah, itu adalah akhir yang membahagiakan bagi seorang penuntut ilmu, akan menjadi baik dan bagus agamanya serta akhlaknya. Finish, selesai. Kita sudah menyelesaikan 6 buah patokan, 6 buah wazan dari fiil 3 huruf. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Begitu juga yang lainnya. Nah, ini adalah ringkasan dari ke-6 buah patokan yang harus kita hafal agar kita bisa menentukan jenis-jenis fiil lain masuk ke patokan yang mana. Nah, ini ada nasoro yansuru, menolong seorang hamba. Kemudian doroba yadribu, memukul, guru memukul muridnya. Kemudian fataha yaftahu, membukakan hatinya, Allah membukakan hati seorang penuntut ilmu. Alima ya'lamu, seorang penuntut ilmu mengetahui, mempunyai ilmu, berilmu. Hasiba yahsibu, kemudian para penduduk langit dan penduduk bumi menganggap mereka menjadi seorang yang berilmu. Hasiba yahsibu, dianggap atau diperhitungkan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Dan pada akhirnya adalah hasuna yahsunu, menjadi orang yang baik, yang bagus agamanya serta akhlaknya. Ini ke-6 ini wajib dihafal, ada 6 buah kata: menolong, memukul, membukakan, alima mengetahui, berilmu, hasiba menduga atau menganggap, kemudian hasuna baik atau bagus. Nah, ini
nanti setiap fiil akan dicocokkan kepada salah satu dari wazan ini. Misalkan menulis, bahasa Arabnya adalah kataba yaktubu, maka kita cocokkan dengan nasoro yansuru. Kemudian apalagi ya contohnya, karuma yakrumu, maka artinya mulia, maka cocokkan dengan hasuna yahsunu. Nah, seperti itu yang untuk fiil-fiil yang lainnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ana tekankan untuk wajib menghafal keenam bentuk ini: nasoro yansuru, doroba yadribu, fataha yaftahu, alima ya'lamu, hasiba yahsibu, hasuna yahsunu. Seperti itu. Ini untuk fa'ala. Kalau ini fa'ila, kalau ini fa'ila, kalau ini fa'ula. Kalau ini yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Nah, seperti itu. Bedanya adalah di huruf ketiga. Ada 3 huruf: fa'ala, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Huruf pertama disebut fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, huruf ketiga disebut lam fi'il. Gitu juga untuk yang lainnya sama. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan atau didiskusikan langsung kepada kami atau melalui kolom komentar di bawah ini. Sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.